Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut adalah sekelumit profil saya sebagai GPAI di SMK Pasundan. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa subtema yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tantangan generasi muda, yang kedua terjemah Quran surah Al-Isra ayat 32, yang ketiga isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32, yang keempat hukum pelaku zina, yang kelima hikmah menghindari pergaulan bebas, yang keenam bahaya pergaulan bebas, yang ketujuh cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas, dan yang terakhir bagaimana status anak hasil dari perzinahan. Oke, tantangan generasi muda yang kita kenal dengan 7F. Yang pertama food, fashion, fun, film, free sex, free love, free thinkers, dan fight. Nah, inilah ada 7 tantangan generasi muda saat ini, yaitu generasi 5.0. Mengapa sih semua ini terjadi? Abortus, tawuran, dan narkoba. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi dari kandungan surah Al-Isra ayat 32 yang pertama, menuntun setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenisnya. Yang kedua, harus menjaga pergaulan agar tidak terjadi perbuatan zina. Yang ketiga, mendekati zina saja tidak boleh. Yang keempat, mayoritas terjadinya perzinaan muara awalnya yaitu biasanya dari pihak perempuan. Yang kelima, pola pergaulan bebas sangat merugikan karena menyalahi fitrah insan yang suci. Yang keenam, pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala menuntun pada kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir dari isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu perlunya merenungkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah hanyut pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sanksi dan hukum pezina. Di dalam Islam, sanksi dan hukum pezina dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama pezina muhson dan pezina ghairu muhson. Apa sih pezina muhson itu? Pezina muhson yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah berhubungan seks dengan jalan yang sah atau nikah. Nah, pada intinya ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Sanksinya bagi pezina muhson yaitu rajam. Apa itu rajam? Rajam yaitu dilempari dengan batu berukuran sedang sampai pelakunya meninggal. Kemudian bagi pezina ghairu muhson
yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat pezina muhsan, ya, yaitu gadis atau bujang. Jadi pezina ghairul muhsan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah. Sanksinya mereka didera 100 kali dan diasingkan atau dikucilkan keluar daerah selama 1 tahun. Adapun hukum dari menuduh jinah kepada orang lain, yaitu qadzaf. Qadzaf adalah melemparkan tuduhan jinah pada orang lain yang baik dan suci. Penuduhnya harus mendatangkan 4 orang saksi. Jika dia gagal mendatangkan 4 orang saksi, maka ia sendiri yang akan dihukum. Menuduh orang berzina termasuk dosa besar. Jika yang menuduh orang merdeka, maka didera 80 kali. Jika yang menuduh hamba sahaya, didera 40 kali. Hukum tuduhan itu akan gugur jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mendatangkan 4 orang saksi. Yang ketiga, dimaafkan oleh yang tertuduh. Nah, yang ketiganya, orang yang menuduh istri berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi kecuali dirinya, kita bisa memperhatikan isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 7. Oke. Ada beberapa hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Hikmah yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin, HIV atau AIDS. Yang terakhir, hikmah dari menghindari pergaulan bebas dan zina, yaitu menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti aborsi atau bunuh diri karena malu sudah melakukan perbuatan zina. Oke, ada beberapa bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, jika terjadi seseorang bergaul dengan bebas, prestasi akademiknya akan menurun, mentalnya akan terganggu, kesehatannya bermasalah, bertambahnya kriminalitas, hamil di luar nikah, kematian, tawuran, stres, ditinggal teman-teman, bisa menjadi LGBT, terkena HIV/AIDS, tidak jelas keturunannya, dan akan maraknya praktik aborsi. Oke, bagaimana caranya kita menghindari dari pergaulan bebas? Yang paling utama yaitu kita harus menguatkan iman. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Hindari lingkungan yang buruk, menjalin komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua,
Lalu tugas pemerintah harusnya menutup akses situs-situs web yang berbau pornografi dan porno aksi. Mengikuti kajian Islam secara rutin, memahami pendidikan seks yang benar, tidak menggunakan busana yang mengumbar aurat, serta menjauhi tempat-tempat maksiat. Status anak hasil dari perzinahan, yang pertama, dia tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya. Yang ketiga, tidak mendapat hak waris dari ayah biologisnya. Yang ketiga, andai kata anaknya perempuan, ayah biologisnya tidak boleh jadi wali dalam pernikahannya. Nah, makanya di dalam Islam anak hasil dari perzinahan ini kedepannya amat rumit. Mungkin ada beberapa referensi yang saya ambil dari materi yang saya sajikan. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hatur nuhun.